to kiss me. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maya Landa Kuasa dengan NIM 241751076 berasal dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang siklus dan pengadaan barang dan jasa dalam mata kuliah Manajemen Aset. Selamat menonton! Baik, sebelum kita lanjut ke dalam materi saya akan menjelaskan sedikit tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, di mana pengadaan barang dan jasa itu adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dengan menggunakan biaya dari APBD atau APBN. Nah, pengadaan itu mencakup seluruh proses mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, melaksanakan, hingga nantinya menyerahkan hasil pekerjaan. Nah, barang yang diadakan itu bisa berupa barang berwujud, seperti alat tulis atau kendaraan, dan juga bisa berupa barang yang tidak berwujud, seperti hak cipta. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai jenis barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini. Nah, menurut Perpres ini juga, pengadaan harus dilakukan dengan prinsip yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Tujuannya apa? Agar dapat memberikan nilai manfaat terbaik, mendukung pembangunan nasional, dan mendukung kebutuhan masyarakat. Sekarang kita akan melanjutkan topik kita tentang jenis barang dan jasa dalam pengadaan. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih sebenarnya tujuan pengelompokan jenis barang dan jasa? Kenapa sih harus kita kelompokkan? Yang pertama itu tujuannya untuk memudahkan perencanaan dan identifikasi. Dengan kita mengklasifikasi barang dan jasa, kita dapat lebih mudah untuk mengidentifikasikan sebenarnya apa-apa aja sih barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan. Nah, tujuan yang kedua itu menyesuaikan metode pengadaan. Nah, setiap barang dan jasa pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga dalam kitab pengadaannya butuh disesuaikan agar lebih efektif dan efisien. Kemudian tujuan yang ketiga untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran. Nah, pengelompokan jenis barang dan jasa ini membantu dalam pengalokasian dana secara tepat sesuai dengan sifat dan masa manfaatnya. Sehingga nantinya nggak ada yang namanya pemborosan. Kemudian tujuan yang keempat memastikan kepatuhan regulasi. Jelas dong, sebelum menentukan jenis barang dan jasa, proses pengadaan itu, terutama dalam pengadaan di dalam pemerintahan, itu harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti yang tadi sebelumnya dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, atau juga bisa dalam Pedoman Pengelolaan Aset, misalnya kayak PMK Nomor 181 Tahun 2016 yang untuk barang milik negara. Nah, kemudian tujuan yang kelima ada untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi. Ini tuh mempermudah untuk pelaporan dan audit sehingga penggunaan dana publik atau organisasi dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab seharusnya. Kemudian tujuan yang keenam itu untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan. Nah, ini tuh memastikan bahwasannya barang dan jasa itu diadakan untuk memberikan manfaat maksimal sesuai dengan fungsi barangnya, untuk mendukung operasional dalam tujuan organisasi. Lalu, apa saja sih sebenarnya jenis barang dan jasa tersebut? Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang jenis-jenis barang. Nah, jenis barang yang pertama ada namanya barang berwujud. Seperti namanya, sudah pasti barang berwujud ini memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh. Karakteristiknya itu biasanya memiliki spesifikasi teknis yang jelas, mulai dari ukurannya, merek, atau standar kualitas. Contohnya kayak peralatan kantor, kendaraan dinas, alat kesehatan, atau bahan bangunan. Nah, jenis barang yang kedua adalah barang tidak berwujud. Kebalikan dari barang berwujud, barang yang tidak berwujud ini tidak memiliki bentuk fisik, tapi dia memiliki nilai ekonomi atau fungsi tertentu. Karakteristiknya itu, pengadaannya seringkali melibatkan kontrak lisensi atau perjanjian penggunaan. Contohnya kayak lisensi perangkat lunak, seperti software akuntansi, sistem operasi. Kemudian ada hak kekayaan intelektual, seperti hak paten, merek,
Dan kemudian ada namanya data digital, seperti basis data, peta digital. Kemudian jenis barang yang ketiga ada namanya barang jadi. Barang jadi ini tuh sudah siap dipakai dan dia nggak memerlukan proses tambahan. Karakteristiknya ini pengadaannya relatif cepat karena tidak memerlukan produksi ulang. Contohnya seperti alat tulis dan seragam dinas yang sudah jadi. Kemudian jenis barang yang keempat ada namanya barang dalam proses. Barang dalam proses ini itu artinya dia belum selesai dan masih memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum nantinya dia digunakan. Karakteristiknya itu pengadaannya seringkali melibatkan spesifikasi khusus dan jadwal produksi. Contohnya, komponen mesin yang perlu dirakit, bahan baku atau untuk proyek tertentu. Misalnya kain untuk seragam yang perlu dijahit. Lalu, apa saja jenis-jenis dari jasa? Nah, yang pertama ada namanya jasa konsultansi. Jasa konsultansi ini adalah pekerjaan berbasis keahlian intelektual yang memberikan solusi, analisis, atau rekomendasi. Terdiri dari jasa konsultasi perorangan yang dilakukan oleh individu dengan keahlian khusus. Dan ada namanya jasa konsultansi badan usaha. Dia dilakukan oleh perusahaan atau tim yang profesional. Karakteristiknya itu biasanya membutuhkan tenaga ahli bersertifikat dan proses seleksi berdasarkan kompetensi teknis. Contohnya, studi kelayakan proyek, jasa konsultan arsitektur untuk desain bangunan, dan konsultansi manajemen untuk perencanaan strategi. Kemudian jenis jasa yang kedua ada jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini berkaitan dengan pembangunan, rehabilitas, atau pemeliharaan infrastruktur fisik. Karakteristiknya seperti apa? Yang pertama memerlukan spesifikasi teknis yang ketat, seperti RAB. Kemudian seringkali melibatkan kontraktor dengan kualifikasi tertentu, mulai dari yang terkecil, menengah, hingga besar. Kemudian karakteristik yang ketiga, prosesnya biasanya kompleks dan memakan waktu yang lama. Contohnya pembangunan gedung kantor pemerintah, konstruksi jalan tol atau jembatan, dan renovasi fasilitas umum. Jenis jasa yang ketiga ada jasa barang. Jasa barang ini ialah penyediaan barang yang disertai layanan tambahan seperti instalasi, pemeliharaan, atau pelatihan. Nah, karakteristiknya dia fokus pada kombinasi barang dan layanan pendukung agar barang dapat digunakan secara optimal. Contohnya kayak pengadaan komputer beserta instalasi dan pelatihan penggunaan, dan penyediaan alat medis dengan jasa perawatan berkala. Kemudian jenis jasa yang keempat ada jasa lainnya. Nah, jasa lainnya ini tuh tidak termasuk dalam ketiga kategori seperti sebelumnya, tetapi dia dibutuhkan untuk operasional pemerintahan. Karakteristiknya biasanya dia bersifat operasional, berulang, dan memiliki nilai kontrak yang relatif kecil dibandingkan jasa konstruksi atau jasa konsultansi. Contohnya, jasa kebersihan gedung kantor, jasa penyediaan makanan atau catering, dan jasa penyewaan kendaraan atau peralatan. Baik, demikian video tentang penjelasan pengelompokan barang dan pengelompokan jasa yang sudah saya jelaskan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.